Taruh dulu nama dulu kali ya. Nama dulu kali Pak. Nama Bapak siapa? Nama Aye. Udah kenal kali. Abdul Jabar. Lahir tahun berapa Pak? Lahir 10 Juli 68. Ingat neng ngirim kado yang turun. 90 berapa? 68. 68. Berarti sudah 54 tahun sekarang. Udah tua. Sudah sangat tua. Kalau kata ibu mau udah AA panggilannya. Aki. Kalau Mang Jabar sendiri orang Pasaran asli? Iya. Pasaran. Dari turunan yang mana? Turunan. Misalkan orang tua. Dari Rumpun 9, masih rumpun 9. Sesepuh Mas Salen ya? Bukan Dari- Bahaji lain. Itu ibu apa? Dari ibu. Oh ibu. Lurah pertama di Lurah Pasaran. pertama di Pasarean. Siapa? Haji lain. Bahaji lain. Baji lain itu siapanya Mang Jabar? Kakek. Kakek dari ibu. Hmm. Kalau ibu Mang Jabar sendiri siapa? Haji Atun. Itu anaknya Mbah lain. Untuk ayah? Ayahnya Bapak Miskan. Bapak Haji Miskat. Dia si keturunan dari mana ya? Dari Koroncong apa Cidahu gitu. Jadi Mbah Jaor itu misterius. Dari Nggak mana? tahu dari mana aslinya. Pokoknya Katanya Banten. dari Kulon aja. Karena yang asli orang Pasaran itu Mbah Haji yang Haji Atunnya ini. Dari sana. Kemudian dulu waktu itu Mang Jabar itu pernah menjadi ketua Prismada ya Pak. Tahun berapa itu Pak? Aduh, Prismada teh tahun berapa ya? Kalau enggak tahun Itu buat cerca itu. 93 apa? Tahun 93. Si lahir tahun 97 ya? Kan 7. Ayah penjabatan Prismada 5 tahun. 5 tahun. Setahun sebelumnya sudah nikah. Berarti 97 dikurangi 4. 93. Prismada berdiri 93. Awal mula berdiri tahun 1993. Itu musyawarah besar tuh. Gimana tuh Pak musyawarahnya itu? Di Masjid Pasarean. Di masjid atau di aula? Di masjid. Di Di aula ya. Di aula. Waktu itu rapat ini meliputi siapa aja? Banyak semua masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat itu sama pemuda-pemuda waktu itu. Siapa yang Bapak ingat waktu itu? Ada Kiai Pak Isal Kumaiti, ada Pak Dedi almarhum, Pak Dedi Iskandar. Oh. Ininya ya yang seniornya waktu itu. Ada Pak Solehudin juga ada. Senior ada Pak Didin. Ada Bapak Abdul Rashid. Banyak deh kalau. Nah waktu itu umur Bapak berapa? Waktu tahun 93 itu? Berarti maksudnya udah Umur 27. Ya bentar. Berapa nikah 27? 27. Umur berapa ya? Prismada. Apa 25? 23-an kali. 23. Usia 23 deh kayaknya. Ya 23 tahun. Nggak nyangka saat itu sebetulnya Bapak jadi Prismada juga. Karena banyak kan yang lain, ada Pak Musin, ada banyak lah saingan-saingan itu. Ya. Cuma Pak Isal Humaydi saat itu menunjuk Bapak baru lulus ya. Lulus sekolah. Ya, baru lulus S1. Oh, iya. S1. Akhirnya dinobatkan sebagai ketua berdasarkan pemilihan secara aklamasi. Nah, awal mula dibentuknya Prismada itu kenapa tuh Pak? Sedangkan kan waktu itu sebelum ada Prismada itu sudah ada kegiatan remaja Pasarean. Belum, nggak ada kegiatannya. Nggak ada kegiatan remaja masjid ini nggak ada. Dulu memang Bapak sering di Jakarta, saya memperhatikan kegiatan masjid.
minimal yang Bapak lihat saat itu adalah ketika mau Jumatan tuh suka ada pengumuman. Tuh Bapak tuh iri tuh ada risau saat itu. Bisa ada pengumuman, misalkan pengumuman kotak amal, pengumuman apa saja diumumkan waktu itu. Nah di Masjid Pasarian saat itu memang belum ada seperti itu, belum terbentuk, hanya biasa saja. Nah kehidupan kotak amal pun juga tidak hidup lah, paling dapat berapa gitu. Terus remaja yang ngaji banyak, memang nggak terorganisir kelihatannya, belum terorganisir. Terus juga di pasaran itu kan cukup kompleks, banyak apa minat kepada keagamaan banyak sekali gitu. Terus juga di samping itu juga yang kontra dengan keagamaan, misalkan saat itu kalau dulu suka ada yang main-main ke rumah orang, misalkan ada yang istilahnya di sana waktu itu ada yang nganjang gitu ya. Nah, butuh keamanan juga gitu. Ada yang nganjang misalkan sampai larut malam gitu. Nah, betul-betul terjaga dulu itu. Terus kegiatan misalkan ada yang hajatan, nanggap apa, juga terkontrol. Nah ini kan perlu dirapihkan, perlu ada organisasi. Nah di situ masyarakat juga membutuhkan ada yang mengorganisir gitu kan, ada sebuah organisasi, maka diciptakanlah organisasi Prismada yang awal namanya banyak sih yang mengajukan, ada yang mengatakan Risma, Remaja Islam Masjid, ada lagi lah beberapa, cuma yang muncul waktu itu akhirnya dipadukan. Ini kan ada pemuda, ada remaja di Pasaran itu kan banyak, akhirnya dipadukan pemuda dan remaja Islam Masjid. Gitu. Nah pemuda dan remaja Islam Masjid ini sebetulnya lebih fokus kepada kegiatan-kegiatan masjid, karena di Pasarian pemuda dan remajanya memang agamis semua, rata-rata agamis dan tahu cara ngaji gitu, tahu ngaji. Makanya ya, jadi pemuda dan remaja Islam Masjid. Kalau di mana-mana itu remaja masjid saja, kalau pemuda, kalau di Pasarian ternyata tidak, pemuda dan remaja Islam Masjid gitu. Seperti itu ini. Terus kegiatan misalnya ya, kegiatannya memang seperti PHBI itu apa? peringatan Hari Besar Islam, Meliputi apa saja Pak? Misalkan acara Maulid, Rajaban, terus Ramadan, 17 Ramadan gitu kan. Hal-hal yang sifatnya religius itu dihandle oleh Prismada dulu. Termasuk kalau kegiatan ekonomi misal sampai kepada pembayaran listrik dikoordinir gitu. Terus baguslah Intan kalau dulu itu betul-betul rutin, solid saat Prismada, antara pemuda dan remaja itu betul-betul bersatu di masjid gitu. Semuanya rapatnya di masjid, kegiatan-kegiatannya juga alhamdulillah solid lah saat itu, karena Bapak sebagai ketua juga didampingi sekretaris juga orang hebat kayak Pak Wawan kan ya. Sekretaris Pak Wawan ya Pak. Itu kan akademisi juga. Terus juga dari bagian perempuannya, kewanitaannya ada Bu Iin, Bu Dr. Dain Inaya. Terus sebagai bendahara ya. Dia di apa ya waktu itu? Bendaharanya siapa ya waktu itu? Kemarin wawancara Bu Iin bilang saya bendahara. Oh iya mungkin beliau bendahara. Terus banyak kan ada Pak Tobri, ada Pak Muhtadi, yang super, artinya pendukung saya saat itu senior sebetulnya, yang sudah pengalaman, sudah ilmunya juga sudah pada mapan gitu, sehingga
pemuda dan remaja Islam Masjid memang betul-betul tahun pertama itu hebat gitu. Periode saya merasakan betul-betul bersyukurlah waktu itu sampai pernah ada satu ketika kita mengadakan kegiatan terus menghubungi mau mengadakan sanlat, menghubungi TV. Nah, saya berpartner sama Encep Ajis Muslim, Pak Encep. Iya. Nah, Pak Encep punya link ceritanya. Dia coba-coba kirim faksimil, kalau dulu zamannya faksimil. Iya. Faksimil ke stasiun televisi waktu itu TPI kan. Mengadain acara sanlat. Waktu itu sanlat itu ternyata kenapa dicari oleh TV, oleh TVI, ternyata itu sanlat pertama di Indonesia. Tahun berapa itu Pak? Di Pasarian itu, ya Allah, tahun berapa? Berdiri Prismada tahun 93. berapa? 93. 94 lah. Tahun 94. Ya, pokoknya tahun pertama. Sudah tahun-tahun pertama kita. Sekitar tahun 94 lah. Itu siapa yang mengatakan bahwa sanlat pertama? Itu dari TV, dari orang TV, dari orang media. Orang TPI waktu itu datang berdua. Jadi dia mencari kampung Pasarian, mencari Prismada. Ketemu di masjid, ya udah mencari kemana-mana. Memang sanlat pertama itu ternyata Yang diadakan di sebuah kampung atau masjid atau gimana? Bukan di seluruh Indonesia yang pencetusnya saat itu adalah itu dikatakan sanat pertama. Belum ada sanat-sanat yang lain. Gitu. Makanya orang TV datang gitu. Iya. Nah, untuk itu kegiatan sanlat di dalamnya itu apa? Maksud dari sanlat itu apa? Sebetulnya kita sih sederhana, kegiatan-kegiatan keseharian di kampung, misalkan ngaji cuma dipindahkan ke masjid gitu. Pada jam berapa tuh Pak Di pengajian? mentor, kalau pengajian waktu itu kan sanatnya itu kan di bulan Ramadan. Ya kegiatan Ramadannya dimaksimalkan. Sebetulnya sampai sekarang juga masih bergulir kegiatan-kegiatan Ramadan. Masih bergulir. Artinya gini, misalkan seperti tadarus, terus sanlat itu kan pesantren kilat, ada untuk anak-anak, ada yang untuk dewasa. Kalau dewasa lebih kepada kajian. Iya. Kalau anak-anak kegiatan-kegiatan biasa seperti ngaji, ada dengerin ceramah gitu. Terus sebelum ditutup itu biasanya ada lomba-lomba kayak gitu. Nah, lombanya apa aja tuh Pak? Ada lomba pidato, ada lomba puisi, lomba ngaji, tahfiz gitu ya. Ada yang tingkat anak-anaknya lomba menggambar. Yang penting selama yang bisa dilombakan saat itu sehingga kami betul gitu kan. Iya. Masyarakat betul-betul antusias dan bahagia sebetulnya masyarakat itu karena ada kegiatan siang harinya. Kalau dulu memang nggak ada kegiatan siang harinya itu. Di bulan puasa banyak tidur gitu ya. Nah, Untuk saat itu yang sanlat di sini tuh siapa, orang-orang mana aja tuh Pak? yang sangatnya kita hampir Bogor Barat, sebetulnya judulnya sih Bogor Barat ya dulu itu. Cuma kebanyakan ya ahli masjid itu masyarakat Pasarian, Pasarian Pelton, Pasarian Kidul, Pasar Rokok gitu. Tapi sifatnya umum, siapa aja boleh sebetulnya. Tapi kebanyakan orang Pasarian sih udah pasti. Untuk biaya ada pungutan nggak? Nggak ada. Itu gratis? Ya, semuanya digratiskan gitu. Makan dari masyarakat. Bagaimana Ya. cara mengelola itu? Caranya ada istilah mupuluran gitu ya. Oh iya. Terus kalau makan nanti dipinta juga digilir gitu. Ya buat masyarakat kampung Pasarian sih bukan hal yang susah untuk ngasih makan 100-200 orang misalkan setiap hari, karena emang nilai kebersamaannya tinggi. Waktu itu kan ada almarhum Haji Njum kan? Iya, Njum. Sudah terkenal di situ kan dapur umumnya gitu. Iya.
dirasa terasa sekali lah bantuan almarhumah itu. Seperti itu. Jadi Prismada memang betul-betul diandalkan saat itu untuk kegiatan pemuda remaja. Alhamdulillah jadi kontrol sosial juga. Untuk kontrol sosial seperti apa Pak? Apakah ada pos itu kamling kayak gitu? Pos kamling ada. Dulu juga kan kalau hal-hal misalkan ada maling ayam, maling kambing ada. Ada jadwal ronda berarti? Ada jadwal ronda. Itu yang mengelolanya Prismada? Iya, Prismada dulu. Tapi untuk yang itu rondanya itu meliputi semua warga atau hanya dari kalangan pemuda saja diberdayakan. Bapak-bapak enggak gitu, enggak dipesertakan? Enggak. Pemuda. Dulu pemudanya hebat, kompak. Gitu. Kontrol sosial, terus misalkan 1x24 jam tamu wajib lapor dulu sampai begitu. Di mana itu Pak posnya? Masing-masing gang lah. Di masing-masing. Ya. Karena ada 3 RT kan. Terus begadang-begadang anak-anak juga terjaga, terkontrol, begadangnya juga positif. Kemudian kalau misalkan pesantren sendiri dibangun tahun berapa itu Pak? Waktu ada Prismada ini sudah ada pesantren belum? Pesantren itu sudah berdiri. Waktu itu. Cuma saat itu baru tiang-tiangnya saja. Oh, jadi belum bisa digunakan pada saat itu. Karena belum ada pesantren, belum ada bangunan pesantren. Kalau pengajian rutin. Ada ngaji itu saat itu apa? Sudah ini ya. Seperti Pak almarhum Pak Haji Acep, Pak Haji Hasan Basri di rumahnya. Pesantren Kalong itu ya. Ngaji habis maghrib rutin gitu ya. Terus dulu almarhum Bapak Mbah ya Pak Haji Mualimuddin Badruddin kalau nggak salah belum ada Prismada. Ketika ada Prismada sudah pindah ke sana, ke kewakilan itu. Tahun 90 Bapak pindah. Enggak sudah pindah ke sana lah. Berarti kegiatan salat semua dilakukan tuh di aula masjid ya Pak? Di aula dan di masjid. Oh, dan di masjid. Ini nggak ada kayak bisa menginap nggak? Yang perempuan menginap zamannya Ibu Elis. Menginap itu. Di mana itu? Di majelis. Nginepnya. Yang laki-laki di masjid. Kalau yang jauh ya. Yang majelis di sini, majelis yang Iya, yang majelis yang dua itu. Untuk laki-laki di masjid. Di masjid. Itu mah sudah biasa. Kalau yang jauh misalkan di jamunya di masjid sama dia kalau laki-laki. Nah, kan kalau misalkan untuk konsumsi oleh masyarakat ya. Terus kalau misalkan ada buka bersama kan itu buka bersama bukan hal yang susah juga di pasaran karena sudah terbiasa. Ternyata dari zaman dulu barangkali sebelum ada Prismada juga buka bersama itu mereka kompak. Untuk bapak-bapak sendiri. Bapak-bapak, anak-anak. Jadi bergabung tuh waktu itu. Bergabung. Kalau buka puasa bergabung di aula sih, di aula itu. Mungkin waktu buka bersama itu kan hanya makanan-makanan kecil, tapi untuk makanan besarnya seperti kayak nanti ada makan ke dapur umum. Ngambil sendiri masing-masing. Ya, ke dapur umum. Untuk yang peserta sanlat, dapur umum disiapkan gitu. Itu koordinatornya Haji Enjom itu almarhumah. Dan Enjom. Terus menurut Bapak waktu zaman-zaman ini adalah zaman-zaman dimana majunya Prismada ya. Selain itu ada apa lagi tuh? Ada kontrol sosial gitu pengaruhnya kan. Terus ada kegiatan di masjid. Ada kegiatan-kegiatan apa lagi? Seperti mungkin ada kegiatan bersih-bersih atau apa gitu. Ada nggak? Yang bikin maju lagi Prismada itu selain di dalam dia keluar ternyata. Setelah selesai sanlat di dalam sanlat itu kan ada forum kajian ya namanya forum studi Islam intensif
SII disebutnya, pengajian SII, kajian SII. Belum SII. Ya, studi Islam Intensif ini dikomando oleh Prismada, terus atas murabinya itu Pak langsung waktu itu almarhum Kiai Yusuf Supendi, Pak Haji PTN, murabinya. Tapi kegiatannya di mana tuh? Kegiatannya di Pasarean, kegiatannya. Nah, setelah selesai kajian sanad di Pasarean itu bikin forum itu, forum kajian studi Islam intensif, dan itu ternyata se-Bogor Barat itu baru tuh. Jadi kayak BKSPP, ngajinya bergiliran, sebulan sekali ngajinya itu bergiliran. Misalkan bulan ini di Pasarean, bulan depan misalkan ada di Cilangnek. Yang membedakan forum ini dengan BKSPP apa Pak? Oh, tentu beda ya. Kalau BKSPP itu kan ibu-ibu, bapak-bapak sudah senior semua. Terus juga kajiannya juga udah para alim ulama, udah jelas lah itu mah. Nah kalau di forum studi Islam Intensif, pengajian fokus SI itu sifatnya hanya sebetulnya silaturahim tadinya. Cuma memang ada kajian, ada nanti kita undang misalkan ada penceramahnya gitu kan, penceramah setempat, kiai setempat. Kita nih yang dari Prismada hanya sekedar sambutan menjelaskan bahwa kajian ini adalah kerjasama Prismada dengan studi Islam intensif. Pada akhirnya fokus SI disebutnya fokus SI ya. Fokus SI ini juga berdiri sebagai organisasi juga, dan sampai sekarang itu akhirnya jadi Partai Keadilan. Gitu. Jadi dulunya jadi bukan jadi Partai Keadilan. Jadi salah satu organisasi yang mendukung PKS sekarang. Gitu. Dulu PK Partai Keadilan. Nah, sekarang itu orang-orangnya banyak yang jadi anggota dewan dari PKS, sampai jadi pengurus jadi anggota dewan, yang nyalon jadi pengurus DPC Partai Keadilan, tingkat desa, tingkat kecamatan ada. Orang Pasarean itu? Ada orang Pasarean, ada orang luar Pasarean, seperti Pak Iwan Murad itu dari fokus SII. Iya. Gitu. Dari awal kegiatan itu. Iya, kegiatannya. Seperti itu. Jadi lumayan kiprahnya Prismada ini. Iya. Selain itu ada apa lagi tuh Pak? Apalagi ya, Prismada itu waktu itu dalam bidang olahraga ada tidak? Olahraga, apalagi olahraga. Gimana ya. tuh Pak? Olahraga banyak menjuarai dulu waktu olahraga. Apa saja tuh Pak? Seperti main bola ya. Sepak bola. Sepak bola itu Pasarean Prismada itu juaranya. Dulu ada pialanya itu. Di mana masih tuh ada sekarang? kayaknya. Simpan di mana kira-kira? Di masjid deh, di sekretariat dulu. Dulu rame banget dulu. Kemudian apa lagi? Poli mungkin? Poli juga. Pokoknya di Pasarean memang tadinya sudah ini basisnya ya. Kalau poli memang bagus dari cuma ketika ada Prismada dia bukan diambil menginduk kepada organisasi gitu. Jadi apapun dulu kegiatan olahraga, apalagi kegiatan keagamaan itu selalu diorganisir oleh Prismada. Termasuk Agustusan misalkan ya. Iya, nah itu untuk pemudanya apalagi. Jadi semuanya sama Prismada dulu itu. Seperti itu ini. Nah terus udah kayak gitu tuh Prismada ada apa lagi nggak? Misalnya kayak memperingati hari-hari nasional atau apa dan mengadakan acara gitu, ada apa? Hari-hari nasional Agustusan ikut serta. Seperti Prismada itu. yang lainnya atau hari pahlawan? Hari pahlawan gitu. Apa tuh kegiatannya? Kalau Agustus kan udah biasa ya. Kalau misalkan untuk hari-hari pahlawan atau hari ibu atau hari apa nasional gitu? Hari ibu enggak deh kayaknya, nggak pernah. Hari pahlawan apa yang pernah dilakukan? Napak tilas kayaknya deh. Kemana tuh Pak? Napak tilas kalau nggak salah pernah jalan
ini untuk makamnya Kiai Haji Soleh Iskandar. Pada tahun berapa itu Pak? Itu masih tahun berapa ya, lupa ya. Tahun berapa, udah tahun 2000-an itu. Oh itu tahun 2000. Kemudian ada apa lagi tuh Pak? Kiprah-kiprahnya Prismada. Kiprah Prismada. Apa lagi? Intinya kalau Prismada itu bisa diunggulkan kekompakannya sebetulnya. Betul-betul solid waktu itu lah. Solid. Nah, ini kan kejadian tahun dari awal mula dibangun ya, dari 1993 gitu. Nah, ini semua itu bertahan sampai berapa tahun tuh Pak? Sampainya misalkan ada masa penurunan gitu. Masa penurunan itu kapan? Penurunan itu periode keberapa ya? Periode keempat kelima deh ada penurunan itu. Mungkin belum tapi tetap sebetulnya Prismada tetap bertahan. Tetap ada. Sampai sekarang pun sebetulnya masih bertahan, masih ada. Gitu. Artinya nama Prismada itu sudah viral lah bahasa sekarang ya. Sudah viral. Nah, untuk yang tadi siaran yang dilakukan oleh TPI itu masih ada nggak sekarang kayak siarannya atau apakah masuk ke YouTube atau misalkan disiarankan langsung di TV atau seperti apa masuk ke koran sampai Itu disebut hanya di yang salat TV. pertama itu Pak? Ya, itu hanya di TPI waktu itu. Berarti disiarkan langsung di TV? Iya, di TV TPI. Karena kan siangnya Bapak diwawancara sama Pancep waktu itu. Terus diinformasikan kepada masyarakat malam ini nanti lihat TV jam sekian gitu kan, sebelum maghrib waktu itu. Semua pada lihat TV. Tahun 94 itu ya Pak? Semua pada lihat TV. Ya geger lah waktu itu masuk TV kan. Ada masuk TV. Untuk pencetus salat sendiri itu siapa Pak sebenarnya? Sebetulnya obrolan saya dengan Pancep. Gitu. Pancep. Karena yang waktu itu yang suka memang kebetulan Bapak itu ketua, memang berteman akrab sama Pancep di Jakarta waktu itu kan, sebagai Jakarta, melihat suasana di Jakarta.